Ya, ini adalah salah satu tantangan yang paling sulit yang harus kami hadapi. Kami harus melintasi jalur setapak yang hanya muat satu motor ini. Ternyata mencari siput ini tidak semudah yang saya bayangkan. Airnya yang sangat dingin dan di bawah kaki saya ini banyak sekali kayu-kayu yang tajam, jadi harus hati-hati melangkah. Bagi mereka, ini adalah harta karun. Karena banyak hama yang berkeliaran di sekitar desa ini, jadi mereka tidak bisa menanam apa-apa lagi selain nilam. Dan dari sinilah mereka mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini serem banget sumpah. Bapaknya nggak pakai pengaman sama sekali. Saya aja pakai tali ini masih gemeteran. Aduh, gimana ini? Ya karena jalur menuju ke goa di atas sana cukup ekstrim, saya harus mengenakan perlengkapan keamanan. Karena goanya itu tingginya sekitar 100 meter. Oke. Kali ini tim Indonesiaku tiba di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di salah satu kabupaten termuda provinsi ini, Kabupaten Kolaka Timur. Kami mencoba menuju ke salah satu desa yang kabarnya masih jauh dari sentuhan pembangunan. Di desa Uwesi, saya bertemu dengan beberapa pemilik motor yang bisa kami sewa. Menurut mereka, jarak desa yang kami tuju cukup jauh dengan medan tidak mudah. Akhirnya, disepakati ongkosnya 200.000 per unit motor. Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu daerah yang sangat diperhatikan pembangunannya oleh pemerintah pusat. Namun kabarnya, di beberapa tempat masih terdapat desa yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur. Jadi kali ini kami akan menuju ke salah satu desa yang ada di Kecamatan Uwesi, yaitu desa paling ujung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Konawe. Seperti apa perjalanannya? Saksikan terus Indonesiaku. Jarak tujuan kami sekitar 20 km. Jika jalannya bagus, mungkin bisa kami tempuh tidak sampai 2 jam. Namun dengan medan jalan seperti ini, kami tak tahu akan memakan waktu berapa jam. Di beberapa jalur, tanah berlumpur menghadang. Ruas inilah yang menjadi penghambat keluar masuknya hasil bumi warga. Selepas jalan berlumpur, kami ternyata masih harus menyeberang sungai. Sungai ini memang tidak terlalu lebar, debit airnya juga tidak terlalu dalam, namun cukup untuk merendam hampir sebagian motor yang kami pakai. Ternyata tak hanya satu sungai saja, ada sekitar 8 aliran sungai yang mau tak mau harus kami seberangi. Kali ini penyeberangan memang tidak terlihat sulit. Namun jika musim penghujan tiba, warga sering terisolir. Tidak ada kendaraan yang bisa menyeberang. Setelah lebih dari 1 jam berkutat dengan jalan berlumpur dan sungai, tak terasa kami telah melewati 4 desa. Tibalah kami di Jembatan Gantung. Ini adalah jembatan satu-satunya yang menghubungkan desa Likuala Napo dengan 4 desa terakhir hingga kecamatan. Material kayu yang melintang ini sudah sangat lapuk. Menandakan sudah lama sekali tidak mengalami perbaikan. Lubang di sana-sini membuat keselamatan warga yang melintas cukup terancam. Dan kali ini kami memasuki jalur paling sulit. Kami harus melewati lorong hutan yang hanya muat untuk 1 motor saja. Ya, ini adalah salah satu tantangan yang paling sulit yang harus kami hadapi. Jadi untuk sampai ke desa Likuala Napo, kami harus melintasi jalur setapak yang hanya muat 1 motor ini. Dan di sebelah kanan saya adalah jurang yang kedalamannya bisa ratusan meter. Jadi di beberapa titik penumpang harus turun demi alasan keselamatan. Sudah tidak terhitung berapa kali kecelakaan yang terjadi di jalur ini.
Hutan yang rimbun di sebelah kanan kami membuat pengguna jalan sulit melihat bahwa terdapat jurang menganga. Hilang keseimbangan berarti maut menyambut. Sebelah kiri kami adalah tebing, sebelah kanan adalah jurang. Kecelakaan bukanlah satu-satunya resiko yang dihadapi pengguna jalan. Kerusakan motor kerap kali terjadi. Jalan setapak yang melengkung membuat mesin motor mengalami pergesekan dengan permukaan tanah. Ini membuat mesin sering mogok. Duduk di atas motor melintasi jalan seperti ini membuat kami cukup kewalahan. Maludin yang sudah beberapa kali melintas masih merasakan bahwa jalan ini sangat menyusahkan. Ya pernah ada yang dari desa sebelah kali itu ada yang biasa nginap di jalan. Saking karena jalanannya rusak. Biasa juga ada sering yang kecelakaan jatuh di jembatan. Setelah mengambil nafas sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan. Dari sini, desa Likuala Napo sudah dekat. Hanya mendaki satu bukit, lalu kami pun akan sampai. Setelah hampir 3 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di desa paling ujung dari Kecamatan Wesi, Desa Likuala Napo. Memang pantas disebut yang paling ujung karena letak desanya ada di atas bukit yang ketinggiannya tuh kira-kira lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuka jalan ke sini. Inilah Desa Likuala Napo. Desa yang tidak terlalu besar dengan luas wilayah 17 km persegi. Akses yang jauh dan sulit membuat harga segala kebutuhan warga melonjak jauh. Untuk mencari makan saja, warga sering merasa kesulitan. Saya pun bertamu ke rumah Nurlela. Biasanya, mencari makan merupakan tugas ibu-ibu di Desa Likuala Napo. Kami tidak akan pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, melainkan mencarinya di danau. Apa yang mereka cari sebenarnya sangat sederhana. Danau ini merupakan habitat siput. Sebenarnya siput ini bisa dijual. Di kota, saya kerap menemui siput ini dengan harga yang lumayan tinggi. 1 kilogramnya bisa mencapai Rp10.000. Belum lagi permintaan yang cukup besar karena ketersediaan siput sedut masih langka. Dalam 1 hari berburu siput, ibu-ibu ini bisa mendapatkan minimal 2 kilogram per orang. Jika mencari setiap hari dalam seminggu, tentu akan sangat menguntungkan jika bisa menjualnya. Namun apa daya, keadaan Desa Likuala Napo yang jauh bahkan dari pasar kecamatan membuat warga tidak mempunyai pilihan. Jika menjualnya keluar, ongkosnya lebih mahal daripada untung yang akan didapatkan. Ternyata mencari siput ini tidak semudah yang saya bayangkan. Jadi tadi aja saya baru dapat sangat sedikit. Bentuknya kecil dan dia tuh adanya di bawah-bawah lumpur. Jadi benar-benar harus teliti. Belum lagi airnya yang sangat dingin dan di bawah kaki saya ini banyak sekali kayu-kayu yang tajam. Jadi harus hati-hati melangkah. Biasanya mereka lebih suka mencarinya di sungai. Namun saat musim hujan seperti ini, debit air menjadi tinggi dan akan sangat menyulitkan mereka mendapatkan siput. Di danau ini saja sudah termasuk dalam. Di beberapa titik kedalaman bisa mencapai 2 meter. Jalanan rusak, susah diangkat ke sini, di bawah sini bahan makanannya. Jadi kita cari siput saya baru bisa makan. Setelah merasa cukup, kami pun segera keluar dari danau. Airnya yang sangat dingin membuat tubuh kian kaku dan tangan
sulit digerakkan. Satu wadah siput yang kami dapatkan kali ini termasuk banyak. Dengan jumlah ini, Nurlela bisa memanfaatkannya untuk makan 6 kali dalam 2 hari untuk seluruh anggota keluarganya. Umur desa Likualanapo sejatinya lebih tua dibanding umur kabupatennya. Desa ini telah menjadi desa definitif sejak tahun 2002. Sejak dahulu masyarakat telah mencoba segala jenis bibit pertanian. Mulai dari padi, jagung, merica, coklat, dan apapun yang bisa mereka tanam. Namun hingga sekarang tidak ada yang berhasil mengangkat perekonomian mereka. Mulai tahun 2015, warga beralih menanam nilam. Ternyata hasilnya cukup memuaskan. Nilam ini benar-benar tanaman yang sangat mudah ditanam, mudah dipanen, dan mudah pula dijual. Panennya pun cukup dengan menggunting batangnya. Nilam setinggi 30 cm biasanya adalah yang paling baik karena dia akan menghasilkan aroma yang lebih wangi. Bagi mereka, ini adalah harta karun. Karena banyak hama yang berkeliaran di sekitar desa ini, jadi mereka tidak bisa menanam apa-apa lagi selain nilam. Dan dari sinilah mereka mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kini kami beranjak ke tempat penjemuran. Dalam sekali panen, warga bisa mendapatkan minimal 1 ton daun nilam. Emang kalau beli sendiri nggak bisa? Tidak bisa karena hasil kurang sekali, Bu. Menunggu saja dari hasil nilam. Kasihan kita petani. Mengharap saja dari hasil. Meskipun begitu, mereka tetap bersyukur masih bisa bertani nilam. Warga biasa bekerja seharian penuh di kebun. Berbatang-batang nilam selalu penuh dan siap untuk diolah. Namun, akhir-akhir ini mereka harus merasa was-was setiap hari karena hujan bisa kapan saja turun. Nilam yang basah akan menurunkan kualitas aroma. Benar saja, belum selesai bekerja, hujan langsung turun yang membuat kami harus berhenti. Cuaca menjadi kendala yang sangat besar bagi para petani ini. Karena nilam tidak bisa diproses jika basah. Jadi kalau hujan seperti ini, terpaksa kegiatan dihentikan dan menunggu sampai matahari muncul kembali. Bekerja sebagai petani nilam membutuhkan banyak tangan. Seluruh anggota keluarga biasanya terlibat. Jika orang tuanya bekerja di kebun, anaknya lah yang melakukan penyulingan atau sebaliknya. Seperti Gandhi, lelaki muda ini bertugas sebagai penyuling di keluarganya. Menyuling adalah tugas yang paling membutuhkan tenaga besar. Gandhi harus menggotong berkarung-karung nilam yang sudah kering dan memasukkannya ke dalam ketel. Satu ketel ini bisa menampung puluhan karung. Proses pembakaran akan berlangsung selama 12 jam ke depan hingga suhu di dalam ketel mencapai hingga 100 derajat Celcius. Harga nilam memang cukup tinggi, tapi prosesnya agak lama. Untuk mendapatkan tetesan pertama itu kami harus menunggu sekitar 2,5 jam. Tapi untuk mendapatkan full minyak semua yang tadi dari daun yang kami taruh di ketel itu bisa makan waktu seharian. Setelah 12 jam pembakaran, barulah minyak nilam bisa diambil. Sebenarnya pekerjaan ini cukup berat untuk Gandhi. Seharusnya dengan umur yang masih terbilang muda, tugasnya adalah menuntut ilmu di sekolah. Kenapa nggak lanjut sekolah? Karena orang tua tidak mampu tuh, baru tidak ada tempat tinggal, baru kan kita sudah sekolah sini, tidak ada SMA. Hanya saja yang ada SD di sini. Ini serem banget sumpah. Bapaknya nggak pakai pengaman sama sekali. Saya aja pakai tali ini masih gemeteran. Aduh, gimana ini? Kars yang berbentuk seperti menara-menara ini seakan memanjakan setiap mata yang memandangnya.
Sarang burung walet telah lama menjadi tambahan penghasilan yang cukup menjanjikan bagi warga yang tinggal di sekitar pegunungan Kars. Jalannya licin. Ya, kawasan Maros, Kars di Maros ini tergolong sebagai Kars Menara atau bisa juga disebut dengan Kars Tropika Klasik. Nah, di sini banyak tersimpan kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan sebagai pembantu perekonomian warga. Kali ini saya ingin menelusuri bagaimana warga mencari penghasilannya dari tebing Kars ini. Perjalanan menuju lokasi sarang walet, kami mulai dari pematang sawah warga menuju hutan. Terjalnya jalan harus kami lalui. Belum lagi musim penghujan yang membuat kontur tanah menjadi lunak dan licin. Jalan setapak di hutan menuju lokasi ini memang jarang dilintasi warga. Sesekali kami harus menebas semak dan rerumputan yang menghalangi jalan kami. Akhirnya setelah 2 jam berjalan tanpa istirahat, kami pun tiba di lokasi pengambilan sarang walet. Ternyata sarang walet incaran kami terletak di dalam gua yang sangat tinggi. Sepertinya perjuangan kami belum berakhir. Di atas? Waduh. Untuk alasan keselamatan, saya pun mengenakan perlengkapan keamanan. Harness untuk pengait tali harus terpasang kencang agar pada saat memanjat tebingnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekitar 30-an meter, karena tadinya kan 50, kita masih ada sisa sekitar 20 meter. Itu dari titik ini. Nah, nanti kan kita punya 2 titik. Dari sini pindah dari 1x2. 30 meter. Ruang pijak yang sempit membuat kami harus berdesak-desakan mencari posisi yang aman. Apa itu? Kemudian, satu persatu dari kami pun memanjat. Sulit membayangkan memanjat tebing tanpa pengaman. Saya harus mencari batu untuk berpegangan dan berpijak. Tidak semua batu kuat untuk menahan beban. Salah-salah, saya bisa jatuh dari ketinggian ini. Pak, nggak serem, Pak? Ya kesini sebentar, enggak. Ini serem banget, sumpah. Bapaknya nggak pakai pengaman sama sekali. Saya aja pakai tali ini masih gemeteran. Aduh, gimana ini? Goyang dia, Pak. Enggak itu. Setelah hampir 1 jam memanjat, kami mulai memasuki bagian dalam goa. Masih jauh, Pak. Dan benar saja, sarang walet tersebar di mana-mana. Di antara sarang, terdapat banyak induk-induk walet yang sedang mengerami telurnya. Sarang yang bagus adalah sarang yang pinggiran atau lemnya berwarna putih atau merah. Sarang walet dihargai 300.000 per kilogram. Namun, harga akan melejit hingga jutaan rupiah jika sarangnya berwarna merah. Cukup sebanding dengan sulitnya mendapatkan sarang walet. Sarang walet yang diambil adalah yang tidak berpenghuni. Mereka pastikan betul sarang-sarang yang akan diambil hanyalah sarang yang tidak terdapat burung maupun telurnya. Sebuah semangat menjaga kelestarian yang secara tidak langsung mereka lakukan. Emang kalau naik-naik ke nyari sarang walet itu pernah jatuh, Pak? Biasa terpeleset, Ji. Nggak jatuh. Pakai pengaman tapi? Nggak Pernah? Iya, nggak pernah pakai pengaman. Sarang walet telah cukup banyak kami dapat. Kami pun memutuskan untuk kembali ke desa. Dan ternyata hujan sedang turun di luar gua. Jalur untuk keluar dari gua menjadi bertambah berat, licinnya pun makin menjadi. Namun sepertinya para pemburu walet ini sudah terbiasa dengan kondisi alam yang ekstrim. Susahnya berjalan sambil membawa berkarung-karung berisi panenan sarang walet seperti tak dirasakan oleh mereka.
Berjalan menuruni tebing ternyata jauh lebih sulit dari naik. Pijakan tanah yang semakin licin karena hujan membuat lambat pergerakan saya. Beruntung ada warga yang membantu memegang tali di bawah sehingga saya bisa mendapatkan keseimbangan. Walau hasil yang kami dapatkan lumayan banyak, namun tetap saja tidak sebanding dengan resiko yang bisa terjadi. Kekayaan alam di tebing Kars yang menjadi sumber penghasilan warga bukan hanya sarang burung walet. Madu juga menjadi andalan warga di sini. Batu Kars besar dengan tinggi sekitar 5 meter inilah yang menjadi sasaran. Dengan cepat, Bahar dan Aziz memanjat batu Kars. Sarang lebah tersembunyi di lubang batu yang kecil. Pengasapan pun tidak seperti lebah di pohon yang membutuhkan asap besar. Asap yang dibutuhkan untuk mengusir lebah tebing dibutuhkan sedikit saja, agar lebah ratu tidak pergi dan bisa membuat sarang yang baru. Udah habis, Pak? Sudah, tapi Semuanya diambil. tidak dihabiskan, disimpan barang 2 untuk nanti bersarang lagi di situ. Oh, biar bisa diambil lagi Iya, ya. bisa diambil lagi nanti. Kalau dihabisin pindah lagi. Kena ya? Kena ini. Berapa? 2? Aduh, dia terungin saya. Itu. Mana? Di belakang aja, terbang. Ayo Pak, yang kita pulang aja, tinggal pindah aja ini. Pak. Nanti kita digigit-gigit. Lokasi kedua ternyata lebih tinggi dari yang pertama. Kami harus memanjat tebing Kars untuk mencapai sarang lebahnya. Ya, ini udah sampai di lokasi ngambil madunya karena Pak Bahar dan Pak Aziz sudah biasa. Tadi mereka sudah duluan lewat situ. Saya nggak berani lewat situ, saya harus lewat sini karena ada talinya jadi lebih mudah. Ayo Bang. Licin. Ternyata untuk naik ke tebing tidak semudah yang saya kira. Dengan bantuan tali, saya masih kesulitan untuk ke atas. Minimnya pijakan membuat kaki saya susah menapak. Ya, saya memang kesulitan, namun tidak dengan para pencari madu ini. Mereka hanya butuh waktu kurang dari 10 menit untuk sampai di lubang tebing. Padahal ketinggian ini lebih dari 10 meter. Sarang lebah tersembunyi di dalam lubang tebing. Asap kembali dinyalakan agar lebah keluar. Lagi-lagi, sarang madu di sini juga tidak terlalu banyak. Biasanya pencari madu membutuhkan minimal 3 sarang untuk memenuhi 1 botol. Emang bedanya apa Pak? Lebah madunya yang di tebing sama di pohon? Kalau yang di pohon kalau musim hujan kan kualitasnya kurang karena kena air hujan, lembab. Kalau di batu di gua itu di liang dia tidak kena rembetan air. Berburu dengan tubuh lelah sangat berbahaya. Esok hari para pemburu madu akan melanjutkan perburuan mereka. Butuh waktu 2 hari untuk mendapatkan 1 botol penuh madu. Nanti sarangnya mau dibikin apa Pak ini? 1 botol madu biasanya dijual dengan harga Rp150.000. Penghasilan biasanya dibagi 2 karena para pencari madu selalu pergi berdua. Jika dihitung-hitung, sepertinya tidak sebanding antara perjuangan mendapatkannya dengan hasil yang didapat. Ya karena jalur menuju ke goa di atas sana cukup ekstrim, saya harus mengenakan perlengkapan keamanan karena goanya itu tingginya sekitar 100 meter. Masih di kawasan Kars Maros. Selain sarang burung walet dan madu, terdapat pula kotoran kelelawar yang bisa dimanfaatkan warga. Untuk mencapai lokasi, kami harus melintasi muara. Di sepanjang perjalanan, mata saya dimanjakan oleh megahnya tebing Kars yang menjulang tinggi. Belum juga sampai, hujan turun lagi. Namun ini bukanlah penghalang bagi Daeng Gasing dan Anto. Hujan maupun cerah, demi mencari nafkah, mereka tetap bekerja.
Butuh waktu sekitar 30 menit untuk mencapai daratan. Beruntung, hujan tidak lama. Setelah turun dari perahu, kami masih harus berjalan menuju lokasi, melintasi rimbunnya rerumputan. Setelah lebih dari 30 menit kami berjalan, mulut goa yang lebar pun terlihat. Sesampainya di pinggir tebing, saya kembali bersiap mengenakan perlengkapan keamanan. Dari kejauhan, goa terlihat pendek. Namun setelah mendekat, ternyata trek menuju ke goa cukup berbahaya. Ya karena jalur menuju ke goa di atas sana cukup ekstrim, saya harus mengenakan perlengkapan keamanan. Karena goanya itu tingginya sekitar 100 meter. Pertama-tama kami harus naik melalui tangga bambu ini. Karena tidak terbiasa, saya cukup kesusahan untuk naik. Benak saya pun dihantui rasa takut. Bagaimana tidak? Tangga bambu ini sudah bertahun-tahun tidak diperbarui. Jika tidak hati-hati, bisa saja saya terpeleset. Berbeda dengan Daeng Gasing dan Anto yang sudah berpuluh-puluh tahun mengambil kotoran kelelawar. Dengan mudahnya mereka naik tanpa alat pengaman sama sekali. Setelah tangga bambu, kami harus melintasi lubang yang cukup sempit. Minimnya pijakan membuat tangan harus kuat menahan beban badan. Kami akhirnya tiba di titik aman pertama. Tanah coklat seperti pasir inilah yang dicari. Warga biasa mencari kotoran seminggu sekali. Jeda waktu 1 minggu ini adalah waktu paling pas agar kotoran menjadi halus seperti pasir. Jika sudah halus, kualitasnya semakin tinggi. Kelelawar dikategorikan sebagai makhluk berbahaya. Pada kelelawar, ada 137 virus yang bisa menghuni dan 61 diantaranya bisa ditularkan ke manusia. Bahaya yang mengancam warga pencari kotoran kelelawar sangat banyak. Bukan hanya akses yang sulit, namun berbagai virus bisa menyerang kapan saja. Seakan tak peduli dengan segala resiko kesehatan yang mengancam, kami mulai memasukkan kotoran ke dalam karung. Dengan sekuat tenaga, saya menahan bau dari kotoran kelelawar. Kenapa harus dari kotoran kelelawar? Buat tambah-tambah biaya hidup juga. Ada juga yang separuh kita kasih ke sawah, bukan ke sawah untuk pengganti pupuk. Kekayaan kars di Sulawesi Selatan tak bisa disangka lagi. Namun, indah dan megahnya ternyata menyimpan cerita warga yang masih tertatih mencari penghidupan dari kars-kars Maros. Dilema melindungi kekayaan alam dan upaya modernitas untuk kemajuan warga memang menjadi persoalan hingga hari ini.